Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Imratus Salihah dari kelas PPAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang Learning Management System. Learning Management System, apa itu Learning Management System? Learning Management System yang merupakan kepanjangan dari LMS menjadi primadona sejak pandemi COVID melanda. Sekolah-sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Alternatif utama pengganti pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran daring atau pembelajaran secara online. Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring, membutuhkan sebuah sistem yang dapat mendukung pembelajaran yang disebut dengan Learning Management System atau LMS. Apa itu Learning Management System? Pengertian Learning Management System atau LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. LMS secara umum didefinisikan sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Banyak sekali jenis LMS yang dapat guru pintar pilih. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Guru pintar dapat memilih LMS mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Banyak sekali software-software e-learning yang beredar di dunia maya, namun hanya beberapa saja yang banyak dipakai di Indonesia. Selanjutnya, apa saja fungsi LMS? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi LMS. Sistem LMS ini bisa membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Biasanya LMS ini bisa berbasis aplikasi ataupun platform web, sehingga memudahkan para dosen dalam merencanakan proses belajar online. LMS juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses konten atau materi perkuliahan dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan LMS. Apa kelebihan LMS dan apa kekurangan LMS? Kelebihan LMS memiliki banyak manfaat atau kelebihan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Sangat banyak sekali manfaat, tapi di sini saya akan menjelaskan 10 manfaat LMS. Yang pertama, waktu pembelajaran menjadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, biaya untuk menggunakan LMS lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, upload materi, interaktif discussion. Selanjutnya, alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID, kita bisa menggunakan LMS atau Learning Management System. Kemudian yang kelima, mempermudah dosen untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa dengan waktu yang lebih singkat. Yang keenam, mempermudah dosen untuk mencari dan mengatur materi kuliah untuk mahasiswa. Kemudian metode pembelajaran LMS atau Learning Management System yang menggunakan beberapa teknologi informasi berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Yang kedelapan, mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Yang kesembilan, konten pembelajaran untuk mahasiswa dapat terdokumentasi dengan baik sehingga bisa dilihat ulang untuk dipelajari kembali. Dan manfaat kelebihan LMS yang terakhir yang akan saya bahas adalah memudahkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan fitur obrolan dan dengan fitur grup diskusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan LMS, karena setiap sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya adalah media belajar LMS ini dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS. Jika tidak, maka proses pembelajaran melalui LMS pun akan terhambat. Yang kedua, kurang bisa menerapkan interaksi secara real-time antara dosen dan mahasiswa. Misalnya, apabila ada mahasiswa yang bertanya kepada dosennya hari ini, sementara dosen tersebut baru online besok, maka jawaban dari dosen tersebut baru bisa diterima mahasiswa pada keesokan harinya.
Yang ketiga, membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Selanjutnya, fitur-fitur LMS. Apa saja fitur-fitur LMS yang dapat mendukung proses pembelajaran online? Dalam platform atau aplikasi LMS biasanya memiliki beberapa fitur-fitur unggulan. Antara lain yang pertama, tampilan atau user interface atau UI yang mudah digunakan. Menyajikan antarmuka atau interface yang menarik bagi LMS sangat penting agar mudah diakses dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Pengguna LMS tidak akan merasa kebingungan saat menggunakannya. Bagi penyedia LMS, fitur antarmuka yang menarik juga dapat menambah estetik halaman web LMS sehingga bisa menarik banyak calon pengguna baru. Kemudian adalah pendaftaran bisa dilakukan secara online. LMS menggunakan pendaftaran online atau bisa dihubungkan dengan sistem informasi akademik kampus. Fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki sebuah LMS. Melalui fitur ini, mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui laman LMS dan dapat melihat silabus yang sudah disiapkan oleh dosen. Yang ketiga adalah kelas daring atau online. Fungsi LMS untuk membantu pembelajaran daring, untuk itu LMS tentu memiliki fitur kelas daring. Apa yang dimaksud dengan kelas daring atau kelas online? Yakni kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan adanya kontak fisik. Yang keempat, terdapat fitur forum diskusi dan forum kelas. Yang kelima, terdapat fitur video konferensi. Yang keenam, bisa melakukan kuis dan ujian online di LMS tersebut. LMS yang bagus juga menyediakan fitur kuis dan juga ujian online agar para dosen dapat melakukan evaluasi belajar untuk mahasiswanya. Fitur ini harus mendukung kebutuhan Bapak dan Ibu dosen dalam membuat soal sehingga melakukan pendistribusian soal ujian kepada mahasiswa atau pada murid-murid. Dan fitur yang terakhir adalah laporan. LMS sudah selayaknya menyediakan fitur laporan yang dapat memudahkan dosen dalam melacak perkembangan mahasiswanya. Fitur ini berguna juga untuk mengecek absensi mahasiswa, intensitas para mahasiswa mengakses materi pembelajaran, monitoring pengerjaan tugas mahasiswa, dan melakukan rekap jawaban kuis dan ujian mahasiswa. Selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh LMS. Yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom ini sudah sering digunakan oleh beberapa universitas dan beberapa sekolahan dan sudah sangat familiar di kalangan siswa dan orang tuanya. Software e-learning ini banyak untuk digunakan oleh sekolah-sekolah dan universitas yang terdaftar, baik menggunakan email pendidikan yang terdaftar ataupun menggunakan email pribadi. Dalam versi gratis, ada pembatasan fitur jika mendaftar menggunakan email pribadi. Kemudian yang kedua ada Moodle. Moodle memiliki kepanjangan Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Aplikasi ini menjadi salah satu yang paling sering digunakan untuk level SMA dan perguruan tinggi. Learning Management System ini bersifat open source alias bisa digunakan secara gratis. Sayangnya aplikasi ini sangat kompleks sehingga kurang cocok digunakan untuk siswa sekolah dasar yang masih membutuhkan banyak pendampingan dari orang tua. Yang ketiga ada Edmodo. Edmodo adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu kegiatan e-learning berbasis web dan perangkat lunak. Edmodo memiliki dua versi, yaitu versi gratis dan versi berlangganan atau versi berbayar. Versi berlangganan atau berbayar tentu saja memiliki lebih banyak fitur yang dapat digunakan daripada versi gratis. Kemudian yang terakhir ada Schoology. Schoology adalah aplikasi yang dirancang untuk terciptanya kolaborasi antara semua level pelajar dan instruktur. Bahkan bisa dikatakan Schoology ini cocok digunakan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga program-program pelatihan di perusahaan-perusahaan. Schoology mungkin terjadi kolaborasi antara siswa dan guru, dan juga mempermudah guru pintar untuk memastikan apakah siswa terlibat dengan materi yang akan dipelajari. Schoology juga memiliki fitur penilaian yang dapat mempertugas tugas guru pintar, siswa, orang tua,
dan guru dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis, namun admin harus membayar untuk fitur tambahan premium. Sekian dari saya. Iktafaina bihadza, afwan minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.